Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yusuf Reaction 09. Oke teman-teman, kali ini saya mau reaction video tanya jawab Ustadz Adi Hidayat. Langsung saja kita tonton videonya. Namun sebelum kita tonton videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Saya seorang mahasiswi salah satu PTN yang basicnya seni. Pernah satu ketika saya makan di kantin dengan teman-teman, terus ada teman laki-laki saya yang mohon maaf ya, ini bukan tidak jelas, tapi saya kurang pandai membaca dengan baik. Oh, yang mejanya tidak terlalu jauh dari meja saya, dia datang dan terlihat mau minuman yang saya minum dengan teman-teman saya. Terus saya bilang silahkan kalau mau, tapi bawa sedotan sendiri. Baik, apakah salah apa yang saya lakukan? Apa hubungan sedotan dengan jilbab? Baik, sederhana sebetulnya. Anda sedang duduk, datang orang laki-laki bergabung di situ, lihat dulu apa kepentingannya, mahram atau bukan, ada yang mau disampaikan baik atau tidak. Kalau dia ingin minuman, silahkan kalau itu memang ingin berbagi. Mungkin itulah peluang yang Allah berikan supaya ibu bisa berbuat baik dalam kehidupan. Ada minuman, kalau memang cukup berikan kepada dia, silahkan. Ini sedotannya, selesai. Ya, ibu kurang sedotan, minta lagi pada tukang sedotan. Ya, boleh Pak, ini kurang sedotan, selesai masalah. Apa yang dipersoalkan di sini? Jelas ya? Baik. Dan ingat, kalau sama teman jangan pilih-pilih. Kalau urusan kemanusiaan, Anda bisa punya teman muslim, bisa punya teman non muslim. Jangan pisahkan pergaulan. Kalau Anda misalnya di kampus nih, atau ibu di kehidupan tetangga, misal maaf, muslimah dengan muslimah, ibu berhijab, dia tidak, jangan dijauhi. Boleh jadi ibu dititipkan tinggal di situ supaya ngajak dia, bukan mencela dia. Tahu nggak? Saya punya tetangga, ngakunya muslimah, nggak mau berhijab. Padahal dia ditempatkan di situ, ibu di situ supaya ngajak dia, bukan mencela dia. Kalau ibu ditanya di hari kiamat, apa peran kamu supaya mengajak dia? Ibu mau jawab apa? Saya mau tanya pada Anda, duhai yang telah merasa lebih baik dalam hidupnya, pernahkah Anda sujud di hadapan Allah pada malam hari mendoakan tetangga Anda? Ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Dia tetangga saya ingin bertetangga dengan dia di surga ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Kami bersama-sama, kami berdialog, kami olahraga bersama, ya Allah, berikan petunjuk kepadanya. Jadikan dia berhijab ya Allah, cantikkan penampilannya ya Allah, di alam dunia, alam kuburnya sampai akhiratnya. Ya Allah, kami rindu bersama ke surga ya Rabb, minta, bukan dicela. Apalagi misalnya bagian yang kedua, ibu tinggal tetangga non muslim, hadirkan nilai keislaman yang baik. Mungkin ibu diminta bertetangga oleh Allah dengan dia supaya mendakwahkan Islam, bukan dicela. Bukan dicela. Makanya muncul banyak hadis di situ. Hadis bertetangga, Nabi bertetangga, ada Nasrani, ada Yahudi, ada macam-macam. Dan bagaimana sikapnya? Indah. Nabi makan sesuatu, bagi makanannya, ada sesuatu, berikan kalimatnya, berikan nilai-nilai kebaikannya. Itu indah, Bu. Bukankah kita diminta untuk berinfak dalam bentuk makanan? Jika seseorang memasak kemudian baunya sampai ke tetangganya, maka bagikanlah tetangganya itu, walaupun cuma apanya? Kuahnya. Baca hadisnya dengan sempurna. Maksud dari situ, kalau ibu masak kuahnya aja, sekalipun cuman kuahnya, bagi juga supaya dia berprasangka baik kepada ibu. Ibu masak kuah, misalnya kuah opor ayam, cuman kuahnya, tapi nggak bagi, tetangga mencium baunya, masak opor nggak bagi-bagi, padahal cuman kuah. Makanya bawa kuahnya, sampaikan kepada dia, aduh mohon maaf, memang cuma ada kuahnya, barangkali di situ ada ayamnya, silahkan diisi aja. Sederhana. Tapi apakah hadisnya mengatakan kalau tetangganya muslim saja? Tidak. Mau muslim mau muslimah, ibu kasih. Ibu masak rendang, selesai rendangnya. Tetangga ibu misalnya Kristen, sampingnya lagi Buddha, antarkan, jangan dipilih. Sampaikan, ketok pintunya. Begitu sudah diketok, Bu, ini saya ada sedikit rendang, barangkali bisa dinikmati. Duh, ibu baik sekali, terima kasih. Bukan baik, sebetulnya Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah keluar dari lisan ibu sampai ke dalam hati dia, jadi hidayah untuk dia. Besoknya lagi ibu ketemu dengan dia, Masya Allah, Bu, Allah belum perintahkan ibu bikin rendang ya hari ini. Dasar manusia, luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika suami susah diajak sholat tahajud dan sholat subuh belum tepat waktu? Oke, langsung saja kita tonton videonya teman-teman. Bagaimana Ustadz jika selama pernikahan suami susah diajak tahajud dan sholat subuh belum tepat waktu? Mohon penjelasan dan solusinya. Ibu kenal Firaun? Baik, itu Asia, suaminya Firaun.
jahatnya luar biasa, kasar dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Asia? Dakwahi dengan penuh kelembutan. Pertama ditutup imannya, disuruh pindah dia tidak mau, sampai dihukum sampai meninggalnya. Tapi apa yang dilakukan? Ada doa, ada kemuliaan, ada kebaikan di situ. Suami ibu bukan Firaun, dia masih muslim, masih baik. Maka pertama dilakukan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa dengan baik. Setelah berdoa, kemudian tajamkan lewat praktek dengan anak-anak. Caranya dengan anak-anak, jangan paksa dulu. Karena suami itu pemimpin, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ingat itu. Maka ibu masuk lewat anak-anak. Yuk anak-anak bangun yuk. Begitu kelihatan besoknya suami bangun sendiri. Pertama terpisah. Setelah terpisah ibu yang mengajak, "Pak, daripada papa sendirian, papa jadi imam nih. Kami di belakang jadi makmum." Setelah selesai papa berdoa, di belakang mengaminkan. Setelah itu ibu cium tangannya, anak-anak dicium. Setelah itu sama-sama beristighfar. Sampaikan ucapan terima kasih, syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih mengirimkan papa menjadi pendamping dalam kehidupan kami. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya sudah berniat menikahi seorang akhwan dan sudah disetujui dari keluarga beliau dan keluarga saya. Namun calon saya hilang ingatan dan calon mertua saya sarankan untuk mencari akhwan lain. Kita lanjut tonton videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, saya maafkan. Saya ingin bertanya, saya sudah berniat menikahi seorang akhwat. Luar biasa. Ini pertanyaan praktek langsung. Dan sudah disetujui dengan keluarga saya dan keluarga akhwat. Alhamdulillah. Namun qadar Allah akhwat tersebut hilang ingatan akibat kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga lupa total baik keluarganya maupun saya. Dan yang dia ingat hanya Al-Quran yang dia hafal. Masya Allah. Karena kondisi tersebut ayah akhwat berubah pikiran untuk segera menikahkan kami dan menunggu pulih kembali. Tetapi saya disarankan oleh ayah akhwat untuk mencari akhwat lain dengan alasan takut membebani saya. Dan istikharah dan pilihan saya tetap mantap dan tak ingin berubah. Apa yang harus saya lakukan menurut Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada manusia terbaik kecuali manusia yang dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Allah jadikan dia lupa pada yang lain untuk menutup segala hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Tapi Allah pertahankan Quran dalam ingatannya supaya membuka lembaran hidup terbaik sesuai petunjuk Quran yang ada pada dirinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mampu mengamalkannya. Perhatikan, ketika Allah hapuskan yang lainnya, Allah tanamkan Qurannya, maka Allah inginkan petunjuk rumah tangga Anda hadir dengan tuntunan Quran dalam benaknya. Kalau hanya mengenalkan pada diri Anda, mengenalkan pada orang tua dan sebagainya, ada waktu yang dibutuhkan untuk bisa memaksimalkan itu semua. Tapi bagaimana mengembalikan Quran yang ada dalam benaknya? Itu tidak mudah. Karena itu, dititipkan pada Anda kalau saya menduga adalah itu anugerah terbaik. Dititipkan pada Anda karena insya Allah Anda yang bisa membimbingnya, mengembalikan dia pada yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya sarankan, teruskan insya Allah, tinggal tugas Anda memahamkan kepada ayah bagaimana kemuliaan itu bisa diraih. Katakan kepadanya, duhai ayah, saya sangat menyayangi ayah. Saya sangat mencintai ayah dan menghormati ayah. Karena itulah saya ingin berumah tangga untuk membahagiakan ayah, bukan cuma dunia, tapi saya ingin memberikan akhirat yang terbaiknya. Allah. Ayah memilih mana? Seorang perempuan yang punya harta tapi belum bisa mengantarkan ke surga, ataukah penghafal Quran yang dengan Qurannya dia bisa mengantarkan ke surga? Walaupun dengan itu kita mesti belajar lebih baik lagi. Maka Masya Allah, sampaikan dengan niat kebaikan, dan dengan itu insya Allah berikan rahmat kepada kehidupan Anda. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini, boleh apa tidak memperpanjang riba tanpa menambah hutang agar ringan angsurannya sampai ada aset yang laku? Boleh tidak memperpanjang riba tanpa menambah hutang agar lebih ringan angsurannya sampai ada aset yang laku. Yang dosa itu bukan hutangnya, ribanya. Betul. Ribanya, riba yang salah. Hutang tanpa riba itu ada. Nabi pernah berhutang, hutang piutang, dan dilunasi oleh Nabi. Maka itu ada kaidah ayat hutang piutang. Quran surah kedua ayat 282. Paling kiri sebelah atas. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah menonton video ini dengan khusyuk. Semoga apa yang kita belajar bersama menjadi ilmu yang bermanfaat hingga bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin videonya cukup sekian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.